Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hijrah. Hijrah merupakan suatu fenomena yang sangat krusial bagi sejarah Islam. Karena dari hijrah, khitab Allah di dalam Al-Quran berpindah daripada general menuju kepada spesifik. Daripada yang dulunya itu adalah sebelum hijrah disebutkan ya ayyuhan nas, secara umum wahai para manusia. Setelah hijrah, khitab yang digunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini justru merupakan prestasi yang sangat tinggi bagi sejarah Islam, tentunya bagi umat muslim pada saat itu. Dan hijrah itu bukan merupakan sunnah yang hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi merupakan sunnah yang sudah dilakukan daripada nabi-nabi sebelumnya, seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Lut alaihimussalam. Sebagaimana hijrah itu juga merupakan suatu hal yang penting, di mana dari hijrah ditentukanlah awal dalam tahun sejarah Islam. Lantas bagaimana pengertian hijrah itu sendiri? Secara bahasa diartikan sebagai al-khuruj min ardin ila ardin, yaitu keluar dari suatu daerah menuju ke daerah yang lain. Lantas hijrah menurut secara istilah yaitu adalah tarkul waton alladzi bainal kuffar ilal intiqal ila daril Islam, yaitu meninggalkan suatu daerah yang dipenuhi dengan kekufuran kemudian berpindah menuju tempat orang-orang Islam. Lantas apakah dari pengertian-pengertian ini lantas kita mengartikan bahwasanya hijrah itu selalu diidentikan kepada berpindah dari suatu tempat kepada tempat yang lain? Apakah seperti itu? Ternyata tidak, karena hijrah daripada makna peletakan awal telah bergeser dari tadinya itu konteksnya kepada hadatsiyah atau kepada kejadian, sekarang berubah menjadi konteksnya lebih kepada maknawiyah atau lebih terseret kepada makna. Sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi lakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, melainkan itu adalah jihad dan niyat. Hal ini menunjukkan bahwasanya hijrah dalam makna hadatsiyah atau dalam makna aksi itu sudah selesai. Dalam makna kejadian itu sudah selesai. Kita harus beralih daripada hijrah yang lebih maknawi. Sebagaimana para sahabat juga seusai perang Badar mengungkapkan bahwasanya ini adalah perang yang terakhir. Lalu justru Kanjeng Nabi malah menjawab bahwasanya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada jihad yang kecil. Kanjeng Nabi mengartikan bahwasanya perang Badar itu adalah jihad yang kecil, kemudian menjadi jihad yang akbar. Lantas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan, memaparkan bahwasanya terma hadis tadi itu adalah terma hadis yang mana menunjukkan bahwasanya ada hijrah yang lebih besar, yaitu adalah perang melawan hawa nafsu. Sebagaimana pendapat ini juga dikatakan dikuatkan melalui hadis al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dari apa yang dicegah Allah Subhanahu wa taala. Berarti hijrah daripada makna peletakan awalnya yang dimana dianggap sebagai makna kejadian, makna hadatsiyah, kemudian berubahlah menjadi hijrah dengan maknawiyah. Nah, sekarang makna hijrahnya itu apa? Makna hijrah yang bisa kita pakai sekarang ini, seperti halnya kita itu merayakan hijrah tahun baru Hijriah, itu kita merayakan maknanya, yaitu apa? Itu adalah hijratul dzunub. Yang bisa kita gunakan makna hijrah di masa sekarang itu adalah hijratul dzunub, yaitu hijrah menahan diri daripada melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Lantas, apakah kemudian makna ini, makna hadis la hijrata ba'dal fathi lakin jihadun wa niyah, yang mengindikasikan bahwasanya hijrah secara hadatsiyah itu sudah tidak ada, apakah hadis itu bertabrakan dengan la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a at-taubah? Apakah hijrah itu dalam hadis tidak terputus selagi masih ada taubat? Artinya hijrah itu tidak terputus kecuali terputusnya taubat. Itu bagaimana? Oh, ternyata ini tidak bertabrakan sama sekali itu hadis ini. Karena hadis yang pertama, la hijrata ba'dal fathi, itu justru menunjukkan kepada hijrah yang bimakna hadatsiyah, bimakna lughawiyah, yaitu adalah al-intiqal,
dengan makna secara bahasa itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan hadis yang kedua, la tangqati'u al-hijrah hatta tangqati'a at-taubah. Hijrah itu tidak terputus kecuali terputusnya taubat, itu bermakna lebih kepada makna hijrah maknawiyah atau hijratul dzunub. Karena selagi masih kita berdosa dan kita masih memiliki hidup, kita masih terbuka pintu taubat. Jadi hijrah di masa sekarang atau di masa kini dimaknai dengan hijratul dzunub. Tidak ada lagi hijrah yang bermakna hadatsiyah, melainkan hijratul dzunub. Lantas, dari konklusi ini, apakah lantas hijrah itu hanya cukup selesai pada satu fase, pada satu masa saja ketika kita mengungkapkan, saya hijrah, saya meninggalkan semua dosa, apakah selesai pada itu? Ternyata tidak. Karena apa? Makna hijrah sering banyak disalahpahami oleh kaum milenial sekarang ini. Banyak kita temukan fenomena di mana kaum milenial menganggap setelah hijrah itu berarti dirinya semakin eksklusif. Banyak orang yang mensalahpahami bahwasanya setelah hijrah itu justru dirinya itu tidak berkumpul dengan orang-orang. Dia merasa eksklusif, dia merasa dirinya itu paling murni, paling suci, dan orang lain banyak dosanya. Akhirnya yang terjadi adalah banyak menyalahkan orang, banyak mengkafir-kafirkan orang, kemudian lantas memaki-maki dan mencerca, dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Lantas apakah makna hijrah itu seperti itu? Jelas tidak. Karena apa? Hijrah, sebagaimana yang kita ketahui dari Kanjeng Nabi itu dari Mekah kemudian menuju Madinah. Justru dari Mekah ke Madinah, Kanjeng Nabi setelah hijrah itu justru membuka diri dan merangkul dari berbagai kalangan, suku, bangsa, agama, etnis, bahkan ahlul kitab. Hal inilah yang perlu kita contoh, bahwasanya hijrah itu bukan ajang untuk mengeksklusifkan diri sendiri, tapi justru untuk merangkul dan mensucikan diri dari dosa dan maksiat. Kalau kita setelah hijrah yang kita temui hanya mengeksklusifkan diri sendiri, menyalah-nyalahkan orang, merasa diri itu paling suci, sama saja kita kembali lagi kepada dosa, karena itu adalah sombong. Dan itu tidak boleh. Maka dari itu, hijratul dzunub tidak hanya satu fase, itu melainkan merupakan awal fase dari fase yang berkelanjutan. Apakah kita mampu hijratul dzunub pada setiap waktu sehingga akhir hayat? Semoga kita diberikan kemampuan. Cukup daripada itu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya pada konklusinya, hijrah sekarang itu adalah hijratul dzunub. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.